Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tadi kita sudah bahas soal hubungan rumah tangga, hubungan pernikahan. Sekarang kita bahas soal hubungan orang tua dan anak. Nah, contoh ada kasus seperti ini, Kiai. Misalnya ada anak yang kemudian mu'alaf, tapi orang tuanya telah wafat. Sudah wafat. Nah, orang tuanya wafat ini memiliki keyakinan yang berbeda, begitu ya. Nah, apabila anak ini berdoa, apakah kemudian doanya ini bisa sampai kepada orang tua yang berbeda keyakinan sebetulnya? Jadi yang harus diingat bahwa perbedaan keyakinan antara anak dengan orang tua itu tidak menghilangkan kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu pesan Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi dalam kehidupan duniawi itu dia harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Permasalahannya sekarang orang tuanya sudah wafat dan dia berbeda agama. Maka yang terbersit dalam benak kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua ada di alam ukhrawi itu kan doa. Betul. Boleh enggak anak yang muslim mendoakan kedua orang tuanya yang non muslim? Maka di sini ulama itu luas sekali. Kelompok yang besar, mayoritas ulama mengatakan kalau orang tuanya sudah meninggal dalam keadaan non-muslim, ya sudah, selesai hubungan doa mendoakan. Adapun merawat kuburannya, takziah datang, mengenang kebaikannya, itu tidak ada yang melarang. Yang dilarang itu adalah mendoakannya karena sudah berbeda keyakinan dan agama. Tetapi ada kelompok lain dari para ulama yang mengatakan boleh mendoakan kedua orang tua yang berbeda agama untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di luar dosa syirik kepada Allah. Jadi orang non muslim itu dalam keyakinan orang Islam itu kan dia wafat dalam keadaan syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah karena Allah kita itu kemudian dipersekutukan dengan yang lain. Ini tidak ada bicara tentang menistakan agama orang lain. Ini adalah keyakinan individu setiap muslim. Nah, ayat Qur'annya bilang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi ayat itu ada lanjutannya. Wa yaghfiru maduna dzalika. Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Makanya kita kan dosa sebesar apapun itu tetap memiliki keoptimisme bahwa itu akan diampuni sama Allah, harapan selama tidak jatuh kepada kemusyrikan. Nah, sebagian ulama dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya itu mengatakan begini, boleh mendoakan kedua orang tua. Untuk apa doa ini? Untuk mendapatkan keringanan. Siksa syiriknya tidak, tapi boleh jadi sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, maka neraka itu juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana nikmat itu ada levelnya, maka azab itu juga ada levelnya. Ulama ini bersandarkan kemana? Kepada kisah paman Rasulullah, Abu Thalib, yang diyakini oleh sebagian ulama wafatnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sekalipun ada orang lain yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita tidak bahas itu. Tapi Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat, hal nafa'ta Aba Thalibin? Ya Rasulullah, apakah Nabi bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib? Ini dalam persepsi beliau wafat dalam keadaan syirik kepada Allah, tidak masuk kepada ajaran agama Islam. Kata Nabi bala, iya, saya mampu memberi manfaat kepada Abu Thalib. Apa itu? Setiap hari Senin Allah itu mengangkat Abu Thalib dari qa'ri jahannam, dari neraka yang panas itu Allah angkat ke atas. Tidak dikeluarkan dari api neraka. Tetapi kalau menggunakan level ini, maka Abu Thalib itu mendapat keringanan di dalam panasnya api neraka setiap hari Senin. Kenapa? Karena di hari itu Abu Thalib bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, sekalipun statusnya dalam Sahih Bukhari itu mu'allaq, tapi disepakati oleh ahli hadis bahwa itu tidak mungkin hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Apa itu? Abu Lahab. Ini orang yang paling benci sama Nabi. Satu ketiga Imam Bukhari itu meriwayatkan dalam sahihnya, mu'allaqatnya Bukhari itu mafhum lah buat orang yang pernah belajar ilmu hadis. Itu Abu Lahab
itu Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, ini bermimpi ketemu Abu Lahab. Kata Abu Thalib, pamannya Nabi Abbas, apakah kamu pernah berjumpa dengan kebaikan setelah kamu masuk kuburan itu? Kata dia, enggak. Kecuali setiap hari Senin saya diberi minum di panasnya api neraka. Kenapa? Karena hari Senin itu Abu Lahab itu pernah bergembira atas kelahiran ponakannya Rasulullah, bukan sebagai nabi loh, sebagai ponakan. Begitu Suwaibah yang budaknya itu nanti yang disebut Suwaibah al-Aslamiyah itu lari ke rumah Abu Lahab. Abu Lahab, ponakanmu sudah lahir itu, anaknya Abdullah itu dikasih nama apa? Muhammad. Kenapa Muhammad? Karena kakeknya Abdul Muthalib bilang supaya anak ini terpuji di dunia akhirat, di bumi dan di langit. Senang betul Abu Lahab. Kamu bawa kabar gembira, hadiahnya kamu saya merdekakan. Maka atas memerdekakannya budak perempuan Suwaibah itu, setiap hari Senin itu Abu Lahab diangkat. Ini perdebatannya panjang ya buat ahli hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Mayoritas ulama ahli sunnah mengatakan, kata Imam Baihaqi, itu bukan sesuatu yang mustahil buat Allah membagikan rahmatnya kepada siapa saja, tetapi dosa kekafiran dan kemusyrikannya tidak akan mampu menyelamatkan orang tadi keluar dari api neraka, tetapi bukan berarti tidak mendapatkan keringanan azab dalam api neraka. Jadi yang mu'alaf tadi mendoakan misalnya, ya Allah berikanlah yang terbaik kepada kedua orang tua. Saya tahu misalnya anaknya bilang, kami tahu wafat tidak dalam keadaan beriman kepadamu, tapi saya meyakini ya Allah antar rahim, engkau yang maha pengasih, antar rahman, antar rahim, antar ghafur ar-rahim. Setelah itu bukan urusan kita, itu haknya Allah, jangan ikut campurlah di situ, serahkan semuanya kepada Allah. Baiklah Kiai. Terima kasih Kiai untuk ilmunya hari ini, dan usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.